Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020. Hari ini juga adalah peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Yang saya pikir memperhatikan, merenungkan bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk mengakui Dia, percaya kepada Dia, dan jangan takut menjadi pengikut Kristus. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil demikian. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah." Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita mau mengakui Tuhan Yesus dalam hidup ini. Mengakui bahwa Dialah penyelamat bagi kita. Yesus itulah Tuhan bagi kita. Yesus itulah Putra Allah yang datang ke dunia untuk menebus kita. Dan kita sungguh percaya mengakui siapa itu Tuhan Yesus bagi kita, bagi saya. Bagi saya pribadi sangat sederhana dan selalu saya katakan, saya mengakui Tuhan Yesus dengan cara saya mau percaya kepada Dia sampai akhir hayat saya. Karena di dalam Tuhan Yesus saya akan mendapatkan keselamatan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari juga sama. Bapak Ibu akan mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberikan, menganugerahkan keselamatan kepada kita, kepada Anda yang percaya kepada Dia, akan memberikan kehidupan kekal, akan mengalami kebangkitan. Nah, itulah dia, ya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada saya. Maka dari itu, melihat anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, kepada Anda, yaitu keselamatan, untuk apa kita takut tidak mengakui Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan menyangkal Tuhan Yesus, tidak percaya, tidak mengimani Tuhan Yesus. Bagi kita orang Kristiani, orang Katolik, orang Kristen, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber keselamatan bagi saya. Dialah yang membimbing kita kepada keselamatan. Dialah yang memperlihatkan keselamatan itu kepada kita sekalian. Dan mari dalam kehidupan ini juga kita nggak usah takut, nggak usah ragu memperlihatkan diri kita ini sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Ya, jangan takut, tampilkan ya. Memang kesejatian kita ya seperti itu. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat jahat kepada orang lain. Bukankah ketika kita menunjukkan saya sebagai orang Kristiani dengan simbol-simbol rohani yang kita tunjukkan untuk diri saya, untuk diri kita, tentu saja itu tidak salah. Begini, ketika kita mau makan di tempat terbuka katakanlah, mari dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita kita berdoa, kita membuat tanda salib itu dalam hidup ini. Sebelum kita berdoa, sebelum kita makan, maka kita sebagai orang yang percaya, mempunyai iman yang kuat, yang kita tunjukkan itu. Memang kita tunjukkan lewat hal-hal simbolis saja, tapi itu menguatkan iman kita, menguatkan rohani kita. Setelah makan, kita berdoa, kita membuat tanda salib. Pokoknya kita tidak ragu menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik. Saya gembira itu. Ketika ada orang yang menang pertandingan badminton misalkan saja, sepak bola, sehabis mencetak gol atau menang, dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, dia membuat tanda salib sebagai tanda saya pengikut Kristus, saya adalah anak dari Tuhan Yesus.
Jangan kita sembunyikan itu, takut, malu, rasanya nggak enak. Ya, mari kita tampilkan. Itu pertama-tama yang kita tampilkan. Yang bisa kita tampilkan lagi sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus itu apa? Sebagai orang Kristen itu apa? Yang bisa kita tampilkan? Ya, tampilkan kasih. Ya, jangan lupa berbuat kasih, berbuat kebenaran, berbuat baik dalam hidup ini. Meskipun perbuatan baik yang kita lakukan itu sesuatu yang kecil-kecil atau bagaimana, tapi itulah dia kesejatian kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Tanda-tanda kita sebagai orang Kristiani, mari kita tampilkan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk supaya orang kagum, takjub kepada kita, tidak. Tapi untuk menguatkan iman kita, untuk membuat kita bergembira dalam tindakan perbuatan baik, perbuatan kasih, perbuatan amal kepada sesama. Itu kalau kita menjadi pengikut Kristus, ya. Kita sungguh mau menjadi orang Kristiani yang memancarkan keimanan kita, memancarkan sikap hidup kita sebagai pengikut Kristus yang mengajarkan kasih. Ya, kasih itu kita nyatakan dalam kehidupan kita juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita sungkan memperlihatkan, menampilkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Jangan menyangkal Tuhan, jangan takut untuk menunjukkan bukti bahwa kita adalah orang Kristiani, adalah pengikut Kristus. Dan akhirnya yang penting yang bisa kita tampilkan, jadilah garam, jadilah terang bagi sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, jangan sampai kita salah mengartikan hal-hal seperti ini. Saya pikir begini, kalau ada orang yang selalu tertutup dan selalu berbuat jahat, tidak mau berbuat baik, tidak mau melakukan kebenaran dalam hidup ini, selalu tindakannya itu menyusahkan orang lain, tindakannya itu penuh dengan kejahatan, tindakannya itu suka menista orang lain atau suka menista agama orang lain, bersikap syirik, bersikap sombong, angkuh, sepertinya kok jadi orang munafik. Hati-hati itu. Orang itu adalah orang yang jauh dari Allah. Orang itu adalah orang yang jauh dari Roh Kudus. Bahkan orang itu adalah orang yang hatinya tidak mau disentuh oleh kebenaran. Hatinya tidak mau disentuh oleh cahaya ilahi yang masuk ke dalam dirinya. Kalau orang itu dalam tindakan, dalam perkataan, meskipun memperlihatkan diri sebagai orang Kristiani, kalung rosario atau kalung salib yang begitu besar yang kelihatan, tapi kalau dari dalam mulutnya keluar hujatan-hujatan, tidak pernah ada ungkapan damai, persatuan, ungkapan kasih yang keluar dari mulutnya, tidak ada perbuatan kasih, perbuatan baik, perbuatan benar yang keluar dari dalam dirinya, selalu mempunyai sikap permusuhan pada orang lain. Saya pikir itulah dia orang yang menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu kan membawa kedamaian, ya, mempersatukan, menggerakkan kita untuk selalu bersatu dalam ikatan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Bukankah Roh Kudus itu juga menyatukan kita semua sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus? Jadi kalau ada orang yang berselisih melulu, ya, menganggap dirinya lebih benar, menganggap dirinya itu lebih baik, lalu menganggap kelompok lain, agama lain itu menjadi kelompok yang lebih rendah, yang lebih jelek, saya pikir inilah dia orang-orang yang tidak hidup di dalam Roh Kudus. Bahkan kalau ini terus berkelanjutan dan berkelanjutan, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang menghujat Roh Kudus. Karena orang seperti ini tidak diampuni. Dia itu akan jauh dari kerajaan Allah. Dia itu akan dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam ratap tangis dan kertak gigi
yang tak ada habisnya, yang tak berkesudahan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita sebagai orang Kristiani, mari kita tampilkan Kristus yang hadir, yang ada dalam diri kita. Kita hadirkan itu supaya orang lain bisa melihat, bukan melihat diri kita, bukan melihat diri saya, tapi melihat Kristus yang hadir dalam gereja Katolik, Kristus yang hadir dalam diri kita sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini yang mesti kita tampilkan. Dan kalau kita menampilkan hal ini, jangan takut. Jangan takut menampilkan yang baik, yang benar, kasih yang berasal dari Tuhan kepada kita sekalian. Ini yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan itulah dia. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kalau kita bersatu dengan Roh Kudus, di bagian akhir bacaan Injil hari ini juga dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Ini berhubungan dengan betapa kita ini jangan takut kepada siapapun juga. Dengan bahasanya, apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Asalkan kita menampilkan wajah Kristus, menampilkan kasih Kristus, menampilkan kebenaran, kebaikan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, ya kita jangan takut. Karena Roh Kudus itu akan terus membimbing kita, menguatkan kita. Roh Kudus itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Asalkan, yaitu dia tadi, yang kita tampilkan adalah Kristus. Tapi kalau yang kita tampilkan adalah kejahatan, yang kita tampilkan adalah kebencian, ungkapan ujaran yang penuh syarat dengan permusuhan, Roh Kudus tidak menyertai kita. Anda sebagai orang Kristiani kalau melakukan hal itu, Anda adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Anda adalah orang yang menyangkal Roh Kudus, tidak menyerahkan diri untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Sekali lagi, mari kita sebagai orang Kristiani, Katolik, Kristen bersatu. Jangan ada saling menjelekkan, jangan ada saling bermusuhan, tapi tetap bersatu. Kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Dan kita dengan orang lain dari agama yang lain, dengan agama orang lain yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita ini, kita juga harus bersatu. Bersatu bersama-sama, mewujudkan keadilan, mewujudkan kebenaran, mewujudkan kesejahteraan, saling gotong royong, saling bekerja sama. Itu yang mestinya kita tampilkan. Dan bila itu bisa kita lakukan, itulah juga sikap kita sebagai orang yang menampilkan wajah Kristus dalam kehidupan ini. Dan itulah juga kita sebagai orang-orang yang dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bergembira di dalam Tuhan, dan biarlah Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, membimbing kita, menampilkan wajah Kristus kepada sesama, kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.